Bab 1621. Bermain trik. Bayangan hitam bersembunyi di sudut, seluruh orang seperti bayangan, sama sekali tidak bisa melihat penampilannya. Wanita cantik sedikit membungkuk kepada bayangan hitam, kemudian berkata, "Jangan khawatir, bawahanmu tahu aturannya." Bayangan hitam terdiam sejenak, lalu berkata, "Orang ini memberontak. Jika ingin dia dengan sukarela menjadi pupet, itu tidak mungkin bisa." Wanita cantik mengangguk, "Kalau begitu, bunuh saja dia sekarang." Bayangan hitam menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Karena tidak bisa menjadi pupet, maka aku ubah saja rencananya. Para tuan muda di keluarga itu, tidak boleh kalian bunuh, dan aku juga tidak boleh bunuh. Tetapi dia boleh membunuhnya secara terang-terangan." Wanita cantik ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bawahan mengerti maksud yang mulia, hanya saja, orang ini bagus dalam bakat dan kekuatan, jadi biarkan dia berkembang terus, takutnya tidak akan ada apa-apa." Bayangan hitam berkata, "Dalam hal bakat dan potensi, dia masih tidak berarti apapun di mataku. Mulai sekarang, kalian boleh membantunya, biarkan dia bertindak sesuka hati, mengerti maksudku?" "Mengerti." Wanita cantik bertiga segera mengangguk. Saat ini, bayangan hitam berkata lagi, "Freya Yang, apa kamu yakin harta yang pernah ada pada kakakmu, masih ada di tubuhnya?" Freya yang mengangguk, "Seharusnya begitu, jika tidak, di dunia dengan tingkat yang begitu rendah, dia tidak mungkin bisa tumbuh hingga ke tingkat seperti ini." Bicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata lagi, "Yang mulia ingin harta itu." Sedikit penasaran. Bayangan hitam berkata, "Namun, tidak perlu mengeluarkannya dari tubuhnya saat ini, simpan saja dulu di tubuhnya." Berbicara tentang hal ini, bayangan hitam merenung sejenak, kemudian berkata, "Kakakmu ini sebenarnya masih hidup atau mati?" Freya yang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Sayang sekali." Bayangan hitam berkata, "Melihat seluruh sejarah keluarga yang kita, hanya leluhur dan kakakmu yang berguna, dan sisanya, terutama tuan muda sekarang, sekelompok sampah. Dan juga orang tua yang keras kepala di aula tetua, pemikirannya bertele-tele, cepat atau lambat, aku akan mengirim mereka ke neraka satu persatu." Freya yang dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menjawab. Pada saat ini, pria bayangan hitam berkata lagi, "Kekuatan warrior yang masih sedikit lemah, kalian hati-hati, jangan biarkan dia terbunuh. Terutama silsilah Kelvin Yang, silsilah itu pasti tidak akan membiarkan begitu saja. Aku dengar ayah Kelvin Yang, Sony yang sudah bergegas kembali dari luar wilayah, jadi untuk sementara waktu jangan biarkan dia keluar." Setelah kata-kata itu selesai, sosok bayangan hitam bergerak dan langsung menghilang di tempat. Setelah pria bayangan hitam menghilang, wanita cantik datang ke depan warrior yang melambaikan tangan indahnya, cahaya merah muda melintas di lapangan. Tubuh warrior yang sedikit gemetar, dan kemudian matanya berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Setelah beberapa saat, warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu dia melirik wanita cantik bertiga, "Ada apa?" Wanita cantik memandang warrior yang cukup lama, dan kemudian berkata, "Tidak apa-apa. Aku menguji suasana hatimu barusan, kamu masih memiliki banyak kekurangan, kedepannya harus berlatih dengan rajin." Setelah selesai berbicara, dia minggir ke samping. Pada saat ini, pria paruh baya itu berkata, "Namaku Jerigu, namanya Foxy, kami berdua dulu adalah bawahan ayahmu. Sekarang kamu kembali untuk memperjuangkan calon kepala keluarga yang kami berdua akan membantumu."
Warrior yang dengan cepat berkata, "Terima kasih." Jerry Gu mengangguk, dan kemudian berkata, "Kami telah menerima berita bahwa ayah Kelvin Yang, Sonny yang datang dari luar wilayah. Kekuatan orang ini tak terduga, jauh melampaui kemampuanmu. Selain Sonny Yang, aula disiplin juga sedang mencarimu, jadi, dalam waktu ini, kamu tidak boleh keluar. Selama perselisihan antara calon kepala keluarga dimulai, mereka tidak akan bisa bertindak padamu." Warrior yang berkata, "Aku mengerti. Selama waktu ini, aku tidak akan membuat masalah. Namun, aku butuh keberadaan seseorang." "Yanto Yang?" Jerry Gu bertanya. Warrior yang mengangguk, "Tepat sekali." Jerry Gu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Kamu tidak bisa membunuhnya sekarang. Dia begitu kuat." Warrior yang bertanya. Jerry Gu menggelengkan kepalanya, "Dalam hal kekuatan, dia mungkin tidak sebagus kamu. Namun, karena kamu membunuh Dena yang sebelumnya, sekarang, aula disiplin mulai fokus melindungi para tuan muda itu, dengan perlindungan para master di aula disiplin. Jadi kamu sulit untuk membunuh Yanto Yang, dan juga kekuatan Yanto Yang sendiri tidak buruk, ditambah kakeknya telah bergegas kembali dari luar wilayah, jadi kamu tidak bisa membunuhnya sekarang, mengerti?" Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Mengapa orang-orang aula disiplin tidak datang melindungiku?" Kelopak mata Jerry Gu berdenyut, "Mereka tidak datang mengganggumu, itu sudah sangat bagus." Warrior yang. Pada saat ini, Jerry Gu berkata lagi, "Setelah pertempuran calon kepala keluarga dimulai, kami tidak dapat membantumu. Saat itu, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, jadi manfaatkan waktu ini untuk berlatih dan menjadi lebih kuat." Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Kalian semua juga tahu, aku telah berada di luar sejak masih kecil, dan dunia tempat aku tinggal, apakah itu seni bela diri, teknik, atau senjata hitam, semuanya adalah barang dagang jalanan, dan para tuan muda dari keluarga Yang, keterampilan hitam atau senjata hitam yang mereka gunakan pasti yang terbaik, jadi, itu apa?" Jerry Gu menggelengkan kepalanya, "Kami tidak memiliki keterampilan pedang, dan untuk senjata hitam, aku juga tidak memiliki pedang yang bagus. Yang lain juga boleh." Warrior yang segera berkata. Jerry Gu. Ekspresi Freya Yang dan wanita cantik di samping juga menjadi aneh. Warrior yang ini benar-benar tidak tahu malu. Jerry Gu ragu-ragu sejenak, lalu menggerakkan pergelangan tangannya. Sepasang sepatu bot hitam muncul di depan Warrior Yang, dan berkata, "Dalam sekejap, sepatu bot ini dapat melakukan perjalanan 1000 kaki, yang disebut dalam sekejap itu setara 1/10 tarikan napas. Dulu aku bisa menghindari pedangmu, karena sepasang sepatu ini." Di samping, wanita cantik melirik Jerry Gu, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa. Mendengar kata-kata Jerry Gu, mata Warrior yang tiba-tiba berbinar, apa yang dia butuhkan sekarang? Kecepatan. Dengan sepasang sepatu ini, ditambah dengan kecepatan aslinya, dia hampir bisa membunuh seorang master sebelum master itu bereaksi. Pada saat ini, Jerry Gu berkata lagi, "Namun, kamu hanya dapat menggunakannya sekali dalam sehari." Warrior yang sedikit terkejut, lalu bertanya, "Kenapa?" Jerry Gu berkata, "Sepatu bot ini menghabiskan banyak energi hitam, bahkan energi hitamku tidak cukup untuk digunakan dalam sekali, jadi aku biasanya menyimpan energi hitamku di dalam dan menggunakannya pada saat kritis." Warrior yang mengangguk, "Aku mengerti." "Oh iya, apa tingkatan sepatu ini?" Jerry Gu berkata, "Tingkat sempurna." Harta yang melampaui tingkatan adalah tingkat sempurna,
dan yang disebut tingkat sempurna, itu berarti mencapai batasan. Seperti master alam sempurna, perbedaan master alam sempurna sama dengan master alam reinkarnasi adalah bahwa master alam sempurna telah mencapai batas mereka sendiri dalam semua aspek. Setelah mencapai batas, mereka disebut sempurna. Harta ini sama dengan keterampilan hitam. Dan hukum kegelapan yang barusan kamu tampilkan, jika dianggap sebagai keterampilan hitam, itu juga bisa dianggap sebagai level sempurna. Karena hukum kegelapan kamu sudah mencapai batas potensinya sendiri. Sempurna. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, termasuk konsepsi niat, setelah mencapai batas, apakah itu disebut juga sempurna? Jerry Gu mengangguk, jiwa pedang dan niat membunuhmu ada di tingkat atas, yaitu jiwa pedang alam sempurna dan niat membunuh alam sempurna. Namun, jika ingin mencapai alam sempurna itu agak sulit. Lagi pula, aku jarang melihat ada orang yang mencapai konsepsi niat alam sempurna. Bagaimana di atas alam sempurna? Warrior yang bertanya lagi. Jerry Gu terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, kamu akan tahu nanti. Warrior yang melirik Jerry Gu, lalu mengangguk. Kemudian, dia melihat Freya yang di samping dan berkata, beri aku ruang pelatihan terpisah, bisa? Freya yang mengangguk dan berkata, ikuti aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Warrior yang mengepalkan tinjunya pada Jerry Gu berdua, dan berkata, pamit dulu. Setelah Warrior yang dan Freya yang pergi, wanita cantik tiba-tiba berkata, kamu benar-benar rela, jika tebakanku benar, ini adalah satu-satunya harta yang kamu miliki. Jerry Gu berkata dengan suara rendah, jika ingin kuda berlari, harus memberi kuda makan rumput, benarkan? Dan, untuk berjaga-jaga, kita harus melakukan trik. Wanita cantik mengangkat alisnya, sepatu itu, kamu melakukan sesuatu. Jerry Gu berkata dengan suara rendah, menurutmu? Wanita cantik melirik Jerry Gu, jangan melihat pria kamu ini biasanya pendiam, ternyata cukup licik. Jerry Gu melirik wanita cantik dan berkata, sama-sama. Di ruang pelatihan bawah tanah, warrior yang melihat sekeliling, lalu sosoknya bergerak, memasuki pagoda Hongmeng. Di dalam pagoda Hongmeng, ekspresi warrior yang sedingin es, niat membunuh melintas di matanya. Dia secara alami mendengar kata-kata pria misterius dan wanita cantik itu sebelumnya. Ilmu sihir wanita cantik itu benar-benar kuat, tetapi wanita cantik masih meremehkannya. Dia tidak hanya kecemerlangan niat pedang, tetapi juga memiliki kuart, das juga 6 api ilahi dan pagoda Hongmeng di tubuhnya. Karena itu, mana mungkin pihak lawan bisa memengaruhi kesadarannya. Dia sudah lama tahu bahwa Freya yang mencari dia untuk kembali ke keluarga yang tidak berniat baik. Benar saja, pihak lawan berusaha mengambil keuntungan darinya. Tidak hanya itu, pihak lawan juga memiliki niat terhadap pagoda Hongmeng. Untungnya, baik Freya yang maupun orang misterius itu tidak tahu bahwa harta di tubuhnya adalah pagoda Hongmeng, hanya tahu dia memiliki harta karun. Jika pihak lawan tahu bahwa harta di tubuhnya adalah pagoda Hongmeng, seharusnya berkata seperti ini, jika mereka tahu tentang pagoda Hongmeng yang menentang surga, situasinya barusan benar-benar berbahaya. Karena pria misterius itu, memberinya perasaan yang sangat-sangat berbahaya. Memanfaatkan aku. Senyum seringai muncul di sudut mulut warrior yang mimpi. Saat mengatakan itu, dia melihat ke bawah, sepasang sepatu bot di tangannya. Setelah hening sejenak, dia mencibir, bermain trik denganku, kita lihat siapa yang lebih licik. Setelah selesai berbicara, pikirannya bergerak sedikit,
dan sepasang sepatu bot segera diletakkan di kakinya. Energi hitam di tubuhnya mengalir deras ke dalam sepatu bot. Saat semua energi hitam di tubuhnya berpindah ke dalam sepatu bot, pikirannya bergerak, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Dalam sekejap, dalam jarak 1000 kaki, setidaknya ada puluhan ribu warrior yang di antara mereka, kecuali warrior yang itu sendiri, sisanya secara alami adalah bayangan, tetapi bayangan ini seperti benda nyata. Kecepatannya sangat cepat, terlalu cepat. Bersambung.